Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fathur Rozi. Nomor induk mahasiswa 20200010150. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah filsafat pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Alfa Nurnain MPD. Makalah tersebut berkaitan tentang hakikat pengetahuan dan kebenaran dalam FPI. Saya di sini sebagai moderator yang ingin menjelaskan singkat mengenai kebenaran dalam FPI. Ya, manusia selalu berusaha menemukan kebenaran. Seandainya manusia menemukan kebenaran dan memahaminya, maka sifat asasinya yang berbeda dalam lubuk hati terdalam akan terdorong untuk melaksanakan kebenaran itu. Ya, itu sebagai pembuka. Yang lebih jelasnya dan padatnya akan disampaikan oleh pemateri, yang akan disampaikan oleh saudari Arina Manasikana Marianti dan Arum Wigadi Tingtyas, dan ada beberapa poin di dalam makalah ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Manasikana akan melanjutkan presentasi makalah filsafat kelompok kami. Memasuki bab kedua, yaitu pembahasan A. Definisi kebenaran. Kata kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Menurut Purwadarminta, kebenaran mengandung beberapa arti, yakni 1. Keadaan, 2. Sesuatu yang benar, 3. Kejujuran, 4. Selalu izin, dan 5. Jalan kebetulan. Kebenaran itu sendiri dapat diperoleh melalui pengetahuan indrawi, pengetahuan akal budi, pengetahuan intuitif, dan pengetahuan kepercayaan atau pengetahuan otoritatif. Apa yang disebut benar oleh seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu ukuran atau kriteria kebenaran. B. Jenis-jenis kebenaran. Telaah dalam filsafat ilmu membawa orang kepada kebenaran dibagi menjadi 3 jenis. Menurut AMW Pranaka, 3 jenis kebenaran itu adalah 1. Kebenaran epistemologikal, 2. Kebenaran ontologikal, dan 3. Kebenaran semantika. Apa saja itu? 1. Kebenaran epistemologikal adalah pengertian kebenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia. 2. Kebenaran ontologikal adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada ataupun ditiadakan. Sifat dasar ini ada dalam objek pengetahuan. 3. Kebenaran semantika adalah kebenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur kata dan bahasa. Kebenaran sentikal disebut juga kebenaran moral. C. Sifat kebenaran. Kebenaran mempunyai sifat-sifat tertentu apabila dilihat dari segi kualitas pengetahuannya. Secara kualitas ada 4 macam pengetahuan, yaitu pengetahuan biasa. Pengetahuan ini mempunyai sifat subjektif, artinya amat terikat pada subjek yang mengenal. Kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ini bersifat relatif, artinya kandungan kebenaran dari jenis pengetahuan ilmiah selalu mendapatkan revisi, yaitu selalu diperkaya oleh hasil penemuan yang paling mutakhir. Ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu jenis pengetahuan yang pendekatannya melalui metodologi pemikiran filsafat yang sifatnya mendasar dan menyeluruh dengan model pemikiran yang analitis, kritis, dan spekulatif. Kebenaran ini bersifat absolut atau intersubjektif. Keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama mempunyai sifat dogmatis, artinya pernyataan dalam suatu agama selalu dihampiri oleh keyakinan. Kebenaran mempunyai banyak aspek dan bahkan bersama ilmu dapat didekati secara terpilih dan hasil yang bervariasi atas objek yang sama. Popper memandang teori dalam sebagai hasil imajinasi manusia. Validitasnya tergantung pada persetujuan antara konsekuensi dan fakta observasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
kritis, dan spekulatif. Kebenaran ini bersifat absolut atau intersubjektif. Keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama mempunyai sifat dogmatis, artinya pernyataan dalam suatu agama selalu dihampiri oleh keyakinan. Kebenaran mempunyai banyak aspek dan bahkan bersama ilmu dapat didekati secara terpilih dan hasil yang bervariasi atas objek yang sama. Popper memandang teori dalam sebagai hasil imajinasi manusia. Validitasnya tergantung pada persetujuan antara konsekuensi dan fakta observasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. D. Definisi pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari suatu kumpulan proses pemikiran individu. Proses ini adalah kumpulan dari berbagai pemikiran yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan disebut suatu pengetahuan. Proses mendapat pengetahuan adalah hasil individu dipengaruhi pengalaman, persepsi, kognisi, dan memori yang dimiliki. Sehingga pada dasarnya setiap orang memiliki pengetahuan terhadap suatu objek yang berbeda-beda, maknanya yang bersifat sangat subjektif. Hakikat suatu pengetahuan juga bersifat derajat, maksudnya adalah suatu fakta yang berasal dari persepsi dan dijelaskan dengan argumentasi yang sederhana. Pada dasarnya, usaha manusia untuk mendapatkan pengetahuan didasarkan pada 3 pokok masalah, yakni apa yang kita ketahui, bagaimana cara kita mendapat pengetahuan tersebut, dan apakah nilai pengetahuan itu bagi kita. Penalaran kemampuan suatu individu dalam melakukan proses penalaran merupakan titik awal manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Penalaran adalah proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan dalam wujud pengetahuan. Proses berpikir itulah merupakan kegiatan untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang benar. Terdapat 2 ciri individu berpikir dengan nalar. Pertama, adanya pola pikir luas yaitu logika. Kedua, sifat analitik yaitu lebih mengarah kepada proses berpikir. Berdasarkan diri, berbagai definisi pengetahuan bahwa pengetahuan adalah suatu hasil proses berpikir manusia yang diterima oleh satu atau lebih panca indera yang menghasilkan suatu kesimpulan bersifat subjektivitas. Setiap individu memiliki makna yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman yang telah dialami, persepsi subjektif yang diterima. Terdapat 2 teori yang berbeda dan dalam memaknai arti dari pengetahuan. Rasionalisme. Metode ini beranggapan bahwa sebenarnya manusia tidak dalam proses belajar mengenai suatu hal untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi manusia hanya menggunakan ingatannya yang lalu dalam arti mengingat kembali apa yang telah dia ketahui tentang suatu objek pengetahuan tertentu. Pengalaman panca indera manusia memberikan pengaruh yang besar dalam merespon suatu ingatan. Sebenarnya sudah ada dalam diri kita, namun dalam bentuk sebuah ide yang didapatkan dari sifat bawaan manusia, bukan didapatkan dari proses belajar. Parisme. Dalam suatu pengetahuan, menurut pandangan ini satu, usaha manusia yang bersifat mutlak dan dalam jangka waktu yang lama, dan didapatkan dari pengalaman setiap manusia. Logika dalam surya sumetri pengetahuan yaitu suatu hasil yang didapat dari proses neurokimia yang berasal dari yang ada di lingkungan. G. Ilmu. Ilmu adalah suatu hasil dari perkumpulan suatu pengetahuan. Dasar ontologi ilmu. Berdasarkan pada empiris yang ada, fakta empiris merupakan fakta yang bisa terjadi secara langsung kepada manusia dengan bantuan panca indera. Ilmu mempunyai 3 asumsi mengenai objek empiris. Pertama, menganggap objek tertentu mempunyai kesamaan dengan objek yang lain. Kedua, bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Ketiga adalah determinasi, bahwa setiap kejadian yang terjadi secara nampak itu tidak terjadi secara kebetulan. Dasar epistemologi ilmu, yaitu suatu proses yang nampak dalam bentuk usaha individu untuk menghasilkan suatu hasil pengetahuan.
Dengan kata lain, ilmu didapatkan menggunakan penerpaan metode ilmu itu sendiri. Ya, terima kasih karena sudah mendengarkan dari saudari rekan-rekan kelompok 3. Terima kasih telah menjelaskan dan membacanya makalah ini. Dapat disimpulkan berdasarkan dari pemaparan di atas mengenai hakikat ilmu, maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan ilmu dapat menghasilkan fakta secara empiris, serta objek tersebut cenderung tidak berubah dalam kurun waktu tertentu yang bersifat objektif dan dapat dikaji ulang dengan menggunakan metode keilmuan berdasarkan apa yang ingin kita dikaji. Ya, cukup sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf ada kesalahan tutur kata, pembacaan dan pembicaraan, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.